Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kartini, NPM 201304148 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menyampaikan hasil esai yang telah saya buat yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, menurut Wikipedia Indonesia. Pendidikan biasa dilakukan secara interaksi tatap muka antar pengajar dengan siswa. Namun sekarang, pendidikan dilakukan secara daring atau dalam jaringan dan melalui virtual serta dilakukan di rumah masing-masing. Pembelajaran ini dimulai dikarenakan keadaan sekarang yang sangat sulit untuk kita keluar dari rumah karena masih adanya virus corona yang tersebar luas. Sulitnya penanganan virus corona membuat banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya, bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satu kebijakan yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan tersebut yaitu pembatasan interaksi sosial, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian, tersendatnya kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat, menimbulkan efek banyaknya perusahaan yang pekerjaannya dialihkan ke rumah, sehingga banyak juga yang mengalami pemberhentian pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran sehingga ekonomi negara pun ikut menurun. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga dalam kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat keresahan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikut alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Walaupun pembelajaran sudah dilakukan dengan teknologi yang sudah begitu modern, tetapi masih terdapat faktor yang menghambat pembelajaran daring ini. Di antaranya, yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Perlu diakui bahwasannya tidak semua guru dapat memahami teknologi sekarang. Masih banyak guru yang belum bisa menggunakan teknologi sekarang dengan maksimal, bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang mereka pakai sebelumnya, dan mungkin saja mereka belum terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga faktor ini bisa juga berdampak kepada siswa. Mungkin saja nantinya siswa akan kebingungan akan apa yang dijelaskan oleh gurunya, karena gurunya juga belum begitu paham akan teknologi. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Sama halnya yang terjadi pada siswa. Tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pembelajaran, melainkan digunakan untuk hal lain. Atau mungkin saja mereka tidak begitu paham bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu jaringan internet. Pembelajaran daring tidak terlepas dari penggunaan internet. Tidak semua sekolah sudah tersedia koneksi internet, sehingga guru-guru dan anak muridnya belum begitu efisien dalam pembelajaran daring ini. Kalaupun ada yang terkoneksi, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Yang keempat yaitu biaya. Jaringan internet yang diperlukan dalam pembelajaran daring pastinya kita dapat dengan membeli kuota internet. Sedangkan kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet terkadang menjadi menjolak dan banyak guru ataupun siswa yang merasa terbebani karena harus menyiapkan anggaran lebih untuk membeli kuota internet. Pada zaman yang serba teknologi seperti ini, menuntut stakeholders pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Tak ada seorang pun yang dapat membantah ataupun menolak pesatnya perkembangan teknologi ini, bahkan jika ada yang menolak, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan tertinggal dari segala hal yang ada. Untuk itu, pemerintah sekarang sedang berusaha menyiapkan kuota belajar untuk semua pelajar yang ada di Indonesia. Diharapkan semua pelajar mendapatkan kuota internet tersebut dan dimanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran daring ini. Dalam hal ini, seluruh stakeholders harus bahu-membahu dalam penanganan dampak pandemi pada dunia pendidikan.
Kondisi ini tidak boleh terlepas dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaan operasionalisasi di lapangan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh semua elemen pendukung pendidikan adalah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua, dan ketiga guru, dan yang terakhir yaitu sekolah. Kesimpulannya yaitu, kebijakan belajar di rumah pada pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran yang diberikan kepada siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, sulitnya memahami materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, menyempitnya peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Sekolah maupun lembaga penyelenggara pendidikan yang lain memerlukan sumber daya untuk membangun kembali aktivitas pembelajaran. Pemulihan ini harus dilakukan secara tepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Untuk memperkuat diri dalam keadaan seperti ini, kita harus mengambil peran banyak dalam masyarakat, seperti peran orang tua, guru, dan siswa sendiri. Dengan berfungsinya peran masing-masing, maka dapat diharapkan kita dapat melewati masa-masa pembelajaran daring ini dengan baik, dengan semangat, tidak mengeluh, dan terus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang ada sekarang ini. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa, sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan ke pasar kerja untuk menghindari periode pengangguran yang lebih lama. Kementerian Pendidikan harus berkoordinasi dengan menteri terkait agar lapangan kerja padat karya kembali dibuka dan disegerakan. Sekian hasil esai yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.